Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darliana Dewi Puji Astuti. Saya Alan Julfikri. Saya Dinda Putri Permata. Saya Dian Apriani. Saya Adi Purnama. Saya Debi Sandralita. Saya Nimardia Nurul Fadila. Saya Sri Munawwaratul Zahra. Saya Afrida Nur Aprianti. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar profesi dan kode etik profesi. Di sini saya sendiri akan membahas apa itu profesi. Nah, profesi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dipilih oleh seseorang secara khusus, yang dilakukan secara konsisten serta kontinu dan berkelanjutan atau rutin. Dan juga profesi ini dapat dikatakan oleh seseorang sebagai profesi adalah ketika kita menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu pekerjaan yang dipilih oleh seseorang yang didasarkan pada pendidikan keahlian. Nah, keahlian itu sendiri di sini berisi keterampilan, selanjutnya ada kejujuran dan lain sebagainya. Selain itu, profesi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri di sini adalah yang pertama, profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Yang kedua, profesi. Untuk dapat menjalankan sebuah profesi ini, kita diperlukan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memperoleh keahlian dan keterampilan tinggi ini diperlukan pendidikan formal, pelatihan, dan juga praktek secara langsung. Selanjutnya, yang keempat, profesi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang kelima, profesi ini juga dapat memberikan penghasilan atau nafkah bagi para pelakunya atau bagi si pekerjanya. Nah, selanjutnya yang keenam, profesi ini memiliki sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk bertukar pikiran. Selanjutnya, untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan tertentu, serta untuk memastikan dan mengawasi kegiatan profesi yang dilakukan oleh anggota-anggota profesi. Dan yang terakhir di sini, untuk menjalankan sebuah profesi itu diperlukan izin dari pemerintah, seperti misalkan profesi akuntan dan juga profesi dokter. Nah, untuk menjalankan akuntan ataupun dokter dari profesi tersebut itu dibutuhkan adanya izin dari pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis sebagai profesi. Nah, salah satu pengertian profesi adalah suatu pekerjaan sebagai penunjang nafkah hidup. Dari sudut pandang ini, maka semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Bisnis dapat menentukan pertumbuhan investasi, produksi, dan pendapatan nasional. Namun, sebaliknya, bisnis dapat menimbulkan suatu krisis ekonomi jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri profesi tersebut, maka bisnis adalah suatu profesi. Karena dalam bisnis terdapat banyak pekerjaan, menuntut ilmu, dan para manajemen untuk dituntut bermoral tinggi dan harus dikelola secara profesional. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. 2. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. 3. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Lalu yang terakhir, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis. Adanya pro dan kontra, apakah bisnis bisa disebut profesi atau tidak? Pandangan yang menganggap bisnis itu adalah amoral. Bisnis tidak ada hubungannya dengan etika. Yang lemah akan kalah, yang kuat akan unggul. Banyaknya pandangan bisnis amoral ini akan ditinggalkan karena saat ini di masa yang akan datang makin banyak yang menyadari bahwa dalam berbisnis pun perlu dilakukan komitmen atau moral yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pengertian dan kebutuhan kode etik profesi. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, pengertian kode etik, dan yang kedua, kebutuhan akan etika profesional. Langsung saja untuk pengertian kode etik, yaitu etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang
Untuk mempertahankan suatu profesi, ada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi ke dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan meningkatkan tingkat kinerja yang tinggi. Setiap hubungan di antara dua orang atau lebih individu menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan etika profesional. Kode etik berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi di antara anggota-anggota kelompok, mengatur dan mengokohkan hubungan mereka, dan meningkatkan juga melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi. Semua profesi yang diakui memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang paling penting yaitu yang pertama, tanggung jawab untuk masyarakat umum atau publik. Yang kedua, batang tubuh pengetahuan yang kompleks. Yang ketiga, standar penerimaan ke dalam profesi. Dan yang terakhir, kepercayaan publik. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan membahas tentang materi perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama yaitu ada pengertian perilaku etis, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Perilaku dinilai baik, adil, benar, dan terhormat akan didasarkan prinsip atau panduan dari teori etika tertentu. Yang kedua yaitu ada pengertian perilaku tidak etis, yaitu jika suatu tindakan menyalahi etika yang dianut suatu kelompok atau masyarakat karena berdasarkan kesepakatan suatu kelompok dan bersifat tidak resmi, maka ganjaran atau hukuman suatu tindakan yang tidak etis itu yaitu hukuman moral dari kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, di PPT tersebut sudah disajikan ada 6 nilai etis mengenai perilaku etis menurut Josephson Institute. Yang pertama itu ada dapat dipercaya, mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Yang kedua yaitu ada penghargaan, mencakup gagasan seperti kepantasan, kesopan santunan, kehormatan, toleransi, dan penerimaan. Yang ketiga yaitu ada pertanggungjawaban, berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Selanjutnya yaitu yang keempat ada kelayakan dan keadilan, mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, dan keseksamaan. Selanjutnya yaitu ada perhatian, yaitu berarti bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan memperhatikan kepentingan semua. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah kewarganegaraan, termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sekian dan terima kasih. Saya akan membahas tentang pentingnya etika pada profesi. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagaimana besar anggota masyarakat lainnya. Istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Sebagai seorang profesional harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktis, termasuk perilaku terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik di tempat kerja. Yang pertama ada kode etik sumber daya manusia. Nah, terdapat 6 dimensi. Yang pertama itu yaitu ada kode etik formal, yaitu kode etik yang telah dirumuskan atau ditetapkan secara resmi oleh suatu organisasi profesi dan juga lembaga atau entitas. Yang kedua ada kode etika, yaitu mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, dan juga menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga ada sistem komunikasi etika, yaitu cara untuk mensosialisasikan kode etik dan perubahannya termasuk isu-isu dan cara mengatasinya yang bersifat dua arah. Kemudian yang keempat ada pejabat etika, yaitu pihak yang mengkoordinasikan kebijakan, memberikan pendidikan,
dan juga menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran etika. Kemudian yang kelima ada program pelatihan etika, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga membantu karyawan dalam merespon pelanggaran-pelanggaran etika. Kemudian yang keenam ada proses penetapan disiplin jika terjadi perilaku tidak etis. Kemudian selanjutnya ada kode etik pemasaran. American Marketing Association atau AMA menyatakan bahwa yang pertama ada tanggung jawab atau responsibilities, yaitu pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat publik yang relevan, yaitu seperti para pelanggan, organisasi, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua ada kejujuran dan kewajaran atau honesty and fairness, yaitu pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Yang ketiga yaitu ada rights and duties of parties, yaitu merupakan hak dan kewajiban pihak-pihak. Terus yang keempat ada organizational relationship atau hubungan organisasi. Saya akan melanjutkan menyampaikan mengenai materi sebelumnya tentang kode etik tempat kerja, yaitu kode etik akuntansi. Terdapat 5 kode etik akuntansi, yang diantaranya yang pertama kompetensi. Kompetensi di sini maksudnya yaitu seorang akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan, serta mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis yang telah ditetapkan untuk dapat membuat laporan keuangan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang relevan. Lalu yang kedua, kerahasiaan, yaitu mengharuskan seorang akuntan untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, integritas, yaitu mengharuskan seorang akuntan untuk menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Dan yang keempat, objektivitas, yaitu mengharuskan seorang akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif. Dan yang kelima, resolusi atas etis. Selanjutnya, kode etik keuangan. Terdapat 4 kode etik keuangan. Yang pertama, bertindak berdasarkan integritas dan bertindak etis dalam berhubungan dengan publik. Yang kedua, menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional. Yang ketiga, berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, menerapkan kehati-hatian dalam menjalankan penilaian yang bersifat independen. Serta terdapat beberapa standar perilaku profesional yang meliputi tanggung jawab fundamental, hubungan dan tanggung jawab atas profesi, hubungan dan tanggung jawab kepada atasan, hubungan dan tanggung jawab kepada pelanggan, dan hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan poin yang kelima, yaitu tentang kode etik di dalam teknologi informasi. Nah, di dalam prakteknya, kode etik teknologi informasi berhubungan dengan keamanan. Aspek keamanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu integriti atau integritas. Nah, yaitu pencegahan terhadap kemungkinan penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Nah, jadi secara umum, integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat tidak terhapus di dalam perjalanan dari penyaji kepada si penerima informasi tersebut. Nah, yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan. Yang dimaksud dengan kerahasiaan ini berupa pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan mendapatkan informasi. Nah, jadi secara umum, kerahasiaan ini mengandung makna bahwa informasi tersebut tepat dan terakses oleh mereka yang berhak menerima informasi tersebut. Adapun yang terakhir, yang ketiga, yaitu available atau ketersediaan. Yang dimaksud dengan ketersediaan ini adalah upaya pencegahannya ditahan informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Nah, jadi
pesan harus bisa dibaca oleh mereka-mereka yang dialamatkan atau diarahkan sewaktu mereka yang berkepentingan tersebut ingin membacanya. Nah, selanjutnya ada poin yang keenam, yaitu kode etik fungsi lainnya. Nah, di dalam setiap elemen perusahaan akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut. Nah, sebagai contohnya, bagian produksi misalkan di dalam suatu perusahaan, walaupun bagian produksi tidak berhubungan dengan pelanggan secara langsung, namun kualitas produk yang dihasilkan sangat menentukan kinerja dari fungsi pemasaran. Nah, kira-kira itu contohnya dari kode etik fungsi lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, menurut apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa ada berbagai macam kode etik di tempat kerja, di antaranya yang pertama kode etik pemasaran, kemudian yang kedua kode etik akuntansi, yang ketiga kode etik keuangan, dan yang keempat kode etik teknologi informasi. Baik, kita bahas satu persatu. Menurut American Marketing Association, bahwa kode etik pemasaran meliputi yang pertama tanggung jawab. Para pelaku pemasaran ataupun perusahaan harus memiliki tanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang mereka lakukan. Perusahaan harus mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan para pelanggan, serta perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dalam ruang lingkup pemasarannya. Yang kedua, adanya kejujuran. Perusahaan ataupun para pelaku pemasaran harus memiliki sikap yang jujur dalam setiap perjanjian maupun transaksi yang dilakukan dengan para pelanggan ataupun dengan para stakeholder-nya. Selain itu, para pelaku pemasaran ataupun perusahaan harus mengkomunikasikan informasi yang apa adanya berkaitan dengan produk ataupun jasanya. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban. Jadi, perusahaan ataupun pelaku pemasaran harus melaksanakan hak dan kewajibannya, serta menghormati hak dan kewajiban para pelanggan dan stakeholder-nya. Yang terakhir, adanya hubungan organisasi. Jadi, pelaku pemasaran maupun perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan para pihak yang ada dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Menurut Institute of Management Accountant, bahwa kode etik akuntansi meliputi yang pertama kompetensi. Jadi para akuntan itu harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang sepantasnya berdasarkan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Yang kedua, adanya integritas. Jadi para akuntan harus menjunjung tinggi integritas dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Selain itu, integritas juga dapat diartikan sebagai tindakan secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi dan juga kode etik profesi. Yang ketiga, kerahasiaan dan objektivitas. Jadi, para akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal itu. Akuntan juga harus mengkomunikasikan informasi secara wajar dan juga objektif. Dan yang keempat, resolusi atas konflik etis. Maksudnya yaitu penyelesaian atas masalah etika. Jika seorang praktisi akuntansi manajemen harus menghadapi masalah etika, maka mereka harus mengikuti prinsip akuntansi dan kebijakan-kebijakan organisasi yang telah disusun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kita lanjut ke kode etik yang ketiga, yaitu kode etik keuangan. Menurut Association for Investment Management and Research, bahwa kode etik keuangan meliputi yang pertama kompetensi, sudah saya jelaskan tadi, yang kedua integritas, sudah saya jelaskan juga, yang ketiga kerahasiaan, objektivitas dan independensi. Independensi di sini bisa diartikan sebagai pihak yang berdiri sendiri atau tidak di bawah pengaruh ataupun tekanan pihak lain. Yang keempat, kehati-hatian dan larangan menggunakan informasi non-publik. Informasi non-publik di sini mungkin bisa diartikan sebagai informasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Dan kode etik yang terakhir adalah kode etik teknologi informasi. Menurut Association for Computing Machine, bahwa kode
Etik teknologi informasi meliputi yang pertama, tanggung jawab dan komitmen. Yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kerahasiaan. Kemudian menghormati hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini bisa dikatakan sebagai kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, misalnya karya-karya di bidang teknologi. Kemudian yang terakhir, adil dan tidak diskriminatif serta menghormati privasi orang lain. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat perbandingannya dengan lebih jelas atau dengan lebih rinci dalam tabel berikut ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.